Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA RI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat seluruh santri yang kami banggakan, beserta ayah bunda yang sedang berada dimanapun juga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan. Allah berkenan menghadirkannya kepada kita semua, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dua kenikmatan yang kebanyakan manusia, kebanyakan insan itu lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat as-sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan juga waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di bulan Ramadan 1444 Hijriah, Allah menghadirkan bulan yang penuh berkah ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ayah bunda semua dan seluruh santri di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap rangkaian ibadah yang kita jalani, mulai dari ketika kita terbangun untuk melaksanakan sahur, kemudian berbuka, dan rangkaian ibadah-ibadah yang mengiringinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan semua amalan tersebut sebagai amalan mutaqabbala, amalan yang Allah terima di sisinya untuk bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang senantiasa mengikutinya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian hari ini menjelang waktu berbuka, izinkan kami berbagi sharing kepada ayah bunda semua dan seluruh santri dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu cita-cita, satu harapan besar yang ingin sama-sama kita raih, yaitu mampu untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita. Semua di antara kita mungkin sudah hafal satu ayat di Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah
suri tauladan yang baik bagi kita semua. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapapun yang mengharap rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia, saya, kita semua mencontoh uswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara uswah yang wajib, yang harus kita terapkan sebagai seorang pribadi, baik itu kita sebagai seorang anak, kedudukan kita saat ini, ataupun bahkan seorang guru, orang tua, atau siapapun kita, semua manusia itu wajib mencontoh perilaku, uswah, karakter, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayah bunda, sahabat-sahabat semua, hal ini dipertegas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya salah satu tugasku diutus adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Dan salah satu kepribadian atau akhlak, karakter yang mudah-mudahan sama-sama kita berharap karakter ini ada pada diri kita, yaitu diantaranya adalah amanah. Di antara keempat karakter atau kepribadian yang kita kenal dari sosok Nabi Muhammad SAW, diantaranya sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sidik bermakna jujur dan benar. Ya. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Kemudian memiliki karakter tabligh, senantiasa menyampaikan tugas, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang terakhir adalah fatona, memiliki karakter yang cerdas. Dan pada momen hari ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan amanah. Tetapi ada sedikit penambahan makna, dalam artian seorang insan, seorang manusia, seorang pribadi, entah itu dia seorang santri ataupun siapapun itu, dia harus memiliki dua kepribadian. Di samping dia harus amanah, dia pun memiliki kemampuan. Dalam artian seseorang mampu mengemban amanah tersebut. Di samping dia betul-betul amanah, senantiasa menyampaikan pesan yang dia emban, senantiasa melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya, dia pun mampu untuk melaksanakannya. Nah, sebelum kita membahas hal itu, sahabat-sahabat semua, kita akan mengenal dulu apa yang dimaksud dengan amanah. Ya. Amanah oleh para ulama dijelaskan diantaranya ada beberapa ta'rif atau beberapa definisi. Yang disebut dengan amanah adalah kullu haqqin, setiap hak, ya, setiap hak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua untuk kita tunaikan kepada pemiliknya. Madiyan au ma'nawiyan, baik itu berupa materi ataupun maknawi, amanah dalam bentuk pesan misalkan, kita wajib menunaikannya. Yajibu alaina ada'uhu ila ahlihi, menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Itu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, amanah ini bermakna at-takalif, ya, berbagai macam tugas, ya, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa'adanallah, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, minal awamiri wan nawahi, berbagai macam perintahnya, berbagai macam larangannya, kita diperintah untuk mendirikannya atau melaksanakannya. Perintah kita laksanakan, larangan kita jauhi. Segala macam tugas yang ada, mohon maaf, yang ada di 30 juz Al-Quran ini, dan bahkan puluhan ribu hadis Nabi SAW, terkumpul ribuan amanah yang diemban oleh kita. Mengapa dikatakan diemban oleh kita? Sebab amanah itu setidaknya para ulama membagi kepada 3. Yang pertama, amanatul abdi ma'a rabbih, amanah antara seorang hamba dan juga Rabb-nya. Inilah yang tercantum, ayah bunda sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Kita semua bisa melihat di dalam Al-Quran
dipersilakan ayah bunda dan juga sahabat-sahabat semua untuk membuka Al-Quran. Kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah nomor ke-33 di dalam urutan surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka semua tidak mampu menolak. Wa hamalahal insan. Namun ternyata manusia mau untuk mengemban amanah itu. Apa yang dimaksud amanah di dalam ayat ini? Berbagai macam kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama kita sebagai khalifah fil ard. Melaksanakan kewajiban, dan salah satunya sahabat-sahabat semua adalah ibadah kita di tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan usia kepada kita, kesempatan kepada kita untuk mampu melaksanakan salah satu di antara sekian banyak kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada insan, yaitu ibadah saum terutama. Bahkan rangkaian ibadah yang melengkapi di bulan Ramadan ini begitu banyak, terbuka kesempatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan setiap amal perbuatan, berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dalam keterangan yang lain, dibukanya pintu surga bermakna banyak sekali kesempatan, sebab-sebab yang akan mendatangkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan pintu neraka ditutup karena semakin banyak orang yang melaksanakan ibadah. Itu yang pertama, amanah kita, hubungan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Namun sahabat-sahabat semua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kepada kita semua bagaimana agar ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima olehnya. Ini salah satu bentuk kita melaksanakan amanah. Jangan sampai kesempatan yang kita jalani di bulan ini, di tahun ini, kita sia-siakan. Bahkan satu hadis yang mengingatkan saya pribadi dan juga sahabat-sahabat semua, kita semua, ragima anfu abdin, sungguh akan celaka, sungguh dijamin akan celaka. Bahkan Nabi mengaminkan dalam sebuah riwayat yang lain, siapa yang akan celaka? Seseorang yang ketika bulan Ramadan sudah berlalu, sudah lewat, sudah selesai, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna bahwa dia tidak melaksanakan atau memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ibadahnya sama seperti bulan yang lalu, bahkan mungkin cenderung lebih menurun. Hanya sebatas melaksanakan saja. Maka para ulama setidaknya memberikan penjelasan kepada kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya harus memenuhi 3 atau 4 bahkan syarat. Sahabat-sahabat bisa dicatat, yang pertama agar ibadah kita diterima, tentu yang pertama adalah ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Yang dimaksud dengan ikhlas adalah tajridul qalbi an naf'id dunya fi amalil akhirah. Mengkosongkan hati dari mengharapkan keuntungan dunia ketika kita melaksanakan amal akhirat. Tidak boleh seseorang, tidak boleh kita melaksanakan ibadah saum, melaksanakan ibadah sholat dan yang lainnya untuk meraih keuntungan duniawi. Misalkan seseorang melaksanakan saum jika ingin, karena dia ingin diet misalkan, ingin menurunkan berat badan, atau dikarenakan ada hikmah dari pelaksanaan sholat. Kenapa kamu memperbanyak sholat? Kenapa kamu rajin sholat? Sebab ketika sholat, ketika sujud, aliran darah ke otak itu semakin lancar, saya semakin sehat. Saya ingin mendapatkan hal itu. Seseorang tidak diperkenankan untuk meraih hal itu. Itu adalah hikmah tersendiri. Seseorang harus memurnikan niat tujuannya semata-mata mengharap ridho, maghfirah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba,
mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Ibnu Umar, sahabat-sahabat semua. Di satu momen, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, ini adalah sahabat Nabi yang terkenal, sangat gigih, sangat kuat sekali, sangat apik sekali mencontoh perilaku, uswah ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada hal-hal yang sepele pun, yang semestinya tidak dia contoh, tidak ada kewajiban untuk mencontoh, dia tetap mengikuti sang Nabi. Satu momen, sahabat Ibnu Umar berada di satu jalan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau masih kecil, dan di satu perjalanan Nabi ketika mengendarai kuda, beliau membelokkan kendaraannya ke kanan. Sahabat Ibnu Umar teringat hal itu, dan ketika Nabi wafat, Ibnu Umar melewati jalan tersebut. Dan di jalan itu juga yang dulu Nabi membelokkan kendaraannya, Ibnu Umar pun membelokkan kendaraannya. Ditanya oleh para sahabat, mengapa engkau membelokkan kendaraan padahal di depan tidak ada apa-apa? Kata Ibnu Umar, dulu aku melewati tempat ini ketika Nabi SAW masih hidup. Dikarenakan aku ingin mencontoh beliau, aku pun belok sedikit ke kanan agar teringat Nabi SAW. Mungkin hal ini jamaah rahimakumullah tidak wajib untuk beliau contoh. Tapi Ibnu Umar, hal yang sepele pun beliau contoh. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Ibadah sholat dia contoh, zikirnya seperti apa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah kepentingan ittiba. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami dalam dinul Islam, dalam syariat Islam, maka akan tertolak. Dan yang ketiga adalah mahabbah. Ketika melaksanakan ibadah, ayah bunda, sahabat-sahabat semua, harus ada perasaan cinta dan bahagia ketika melaksanakan ibadah tersebut. Tidak boleh atau bahkan akan tertolak jika ibadah didasari bahkan tidak ada ruh kenikmatan, dilaksanakan dengan penuh rasa malas, bahkan asal-asalan. Itu berarti kita tidak amanah dalam melaksanakan tugas yang telah kita emban dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara yang dijelaskan oleh para ulama, hubungan kita, amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka melaksanakan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sesuai dengan kesanggupan kita. Dalam istilah Al-Qur'an disebut mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Namun jangan lupa 3 syarat yang tadi: ikhlas, ittiba, dan juga ada rasa cinta dan kebahagiaan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Itu amanah yang pertama. Kita beranjak kepada amanah yang kedua. Amanah yang kedua itu adalah amanatul abdi ma'an nas. Amanah seorang hamba dengan sesama manusia. Nah, ini yang mungkin lebih berat sebetulnya. Jika seseorang mendapatkan amanah, mungkin dalam hal tataran yang paling kecil, jika sahabat-sahabat semua di rumah, sahabat-sahabat di sekolah, di madrasah, itu menjadi seorang ketua kelas yang diberikan amanah, yang diberikan jabatan di dalam skup di kelas, maka itu merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan syarat yang sebelumnya telah kita sebutkan, jika seseorang diberikan tugas, jika seseorang diberikan amanah, dia harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dia betul-betul amanah dalam artian soleh, baik, dia jujur dalam melaksanakan tugas tersebut, tidak khianat. Dan yang kedua, dia memiliki kapasitas atau kemampuan. Seorang pemimpin dari paling atas, katakan seorang presiden, dan sampai kepada tataran yang paling bawah, 2 syarat yang tadi harus terpenuhi. Dikarenakan, mengapa 2 syarat itu harus terpenuhi? Jika salah satu hilang, maka amanah tidak akan bisa terlaksana. Seseorang amanah betul, dia jujur, tapi dia dalam hal fisik, ya, pikiran, kepemimpinan, dia tidak mampu. Maka tidak layak dia sebetulnya mendapatkan amanah. Ataupun misalkan seseorang, dia punya leadership, kepemimpinan, dia punya fisik yang kuat, ya, dia sehat, tapi dia tidak amanah. Dia tidak jujur, akan mengkhianati amanahnya. 2 yang harus ada pada diri kita jika kita betul-betul ingin
iqomah, melaksanakan amanah yang kita emban, kita harus melatih diri untuk menjadi pribadi yang amanah dan juga memiliki kemampuan. Oleh karena itu sangat wajar sahabat-sahabat semua, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari pernah menyebutkan bahwa fantadiris sa'ah, tunggulah hari kiamat. Jika amanah sudah disia-siakan, para sahabat bertanya, adakah amanah yang disia-siakan itu seperti apa? Apakah hanya tidak dilaksanakan saja? Ternyata tidak. Nabi SAW menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah, memberikan satu urusan kepada yang memang bukan ahlinya. Bisa saja dia soleh, dekat dengan Allah, ya, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah seseorang amanah hubungannya antara dia dengan dirinya sendiri. Amanatul insan ila nafsihi atau ma'a nafsihi. Amanah antara dirinya sendiri, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud amanah kepada diri sendiri? Ayah bunda sahabat-sahabat semua, jasad yang kita miliki dari atas sampai bawah, ya, dari atas sampai bawah ini merupakan ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk memeliharanya. Oleh karena itu salah satu bentuk melaksanakan amanah kepada diri sendiri, di samping tadi hubungan kita yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita punya hak untuk memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Baik diri dalam artian fisik ataupun ruhani kita, jiwa kita, kolbu kita. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan cara memberikan yang terbaik kepada jasad dan ruh ini. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia mampu untuk menjauhi segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apapun aktivitas sahabat-sahabat semua, apapun kegiatan yang tidak mendatangkan manfaat untuk fisik kita, untuk tubuh kita, atau bahkan untuk kolbu kita, ya, untuk hati kita, seorang muslim hendaknya menjauhi hal itu. La yuminu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dianggap beriman seseorang sehingga hawa nafsunya, ya, egonya mengikuti apa yang aku ajarkan. Demikianlah sahabat-sahabat semua, di antara bentuk karakter positif atau uswah hasanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat dalam sirah Nabi bagaimana Nabi SAW memberikan amanah kepada sahabat yang memang layak. Walaupun dia soleh seperti Abu Zar, tapi dia tidak dapat memimpin. Kemudian Nabi SAW mencontohkan kepada kita amanah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan. Di bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat semua, ayah bunda yang dirahmati Allah, mari sekian amanah yang tadi dijelaskan, sudah diketengahkan oleh para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk mampu menunaikan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kami dan juga untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.